Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Septiani, mahasiswi dari Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, NIM 1102230026, Program Studi Pendidikan Ekonomi tahun 2023 kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas dari Ibu Suwarsih SPI MSI selaku dosen mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Di sini saya akan melakukan eksperimen, yaitu eksperimen perubahan wujud benda, di mana pada melakukan eksperimen perubahan wujud benda ini tentu kita akan membutuhkan alat dan bahan, di mana alat yang perlu kita butuhkan yaitu ada panci, ada kompor, ada sendok, ada gelas, dan ada juga freezer. Sedangkan untuk bahan yang perlu kita butuhkan yaitu ada mentega, ada lilin, ada air susu, air teh, dan juga kapur barus. Oke, bahan dan alat sudah tersedia, maka kita langsung saja melakukan eksperimennya. Selamat menonton. Pada percobaan yang pertama, kita akan mengamati apa yang terjadi bila mentega dipanaskan. Langkah pertama, siapkan wajan atau panci dan juga kompor. Masukkan 1 sendok mentega ke dalam panci. Lalu, nyalakan kompor dan panaskan selama 2 menit. Dan amatilah apa yang terjadi. Setelah 1 sendok makan mentega dimasukkan ke dalam panci dan dipanaskan selama 2 menit. Yang terjadi yaitu mentega mengalami perubahan wujud dari bentuk padat menjadi bentuk cair. Mentega yang semula padat perlahan-lahan mulai mencair hingga seluruhnya menjadi cair. Ini adalah contoh perubahan wujud dari padat menjadi cair, atau dikenal sebagai proses mencair. Percobaan tersebut merupakan perubahan fisika. Dalam hal ini tidak ada perubahan kimia, karena setelah dingin mentega bisa kembali mengeras menjadi bentuk padat tanpa adanya perubahan komposisi. Mengapa hal tersebut terjadi? Perubahan ini terjadi karena panas yang diberikan pada mentega menyebabkan kenaikan energi pada molekul-molekul mentega. Akibatnya, partikel-partikel yang awalnya terikat rapat dalam bentuk padat mulai bergerak lebih bebas seiring dengan peningkatan suhu. Gerakan partikel yang lebih cepat dan bebas ini menyebabkan mentega mencair. Proses ini merupakan perubahan fisik yang disebut mencair, di mana tidak ada perubahan kimia dalam komposisi mentega. Ini adalah perubahan reversibel karena ketika didinginkan, mentega bisa kembali mengeras menjadi padat. Pada percobaan yang kedua, kita akan mengamati apa yang terjadi bila lilin dipanaskan. Langkahnya sama dengan mentega tadi, yaitu kita masukkan potongan lilin ke dalam panci, lalu nyalakan kompor dan panaskan selama 2 menit. Lalu kita dapat mengamati apa yang terjadi. Jika kita melakukan hal yang sama dengan lilin, yaitu memanaskan lilin di panci, yang terjadi yaitu lilin juga akan mencair menjadi cairan. Hal ini sama seperti apa yang terjadi pada mentega. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Sama halnya seperti mentega tadi, panas dari kompor menyebabkan partikel-partikel lilin mendapatkan lebih banyak energi, sehingga bergerak lebih bebas dan wujud padat lilin berubah menjadi cair. Ini adalah perubahan fisik yang disebut mencair, yang juga bersifat reversibel, yaitu lilin yang mencair bisa kembali menjadi padat saat didinginkan. Selanjutnya, pada percobaan ketiga, kita akan mengamati apa yang terjadi bila air susu dan air teh didinginkan dalam freezer. Langkah-langkah yang kita lakukan, yang pertama yaitu ambillah 1 kantong plastik kecil, kemudian tuang air susu ke dalam plastik lalu ikat dengan rapat. Lakukan juga hal tersebut pada air teh. Ambil 1 kantong plastik kecil, kemudian tuang air teh ke dalam plastik lalu ikat dengan rapat. Jika air susu dan air teh sudah siap, maka langkah selanjutnya yaitu masukkan ke dalam freezer lemari es selama 2 jam dan amatilah perubahan apa yang terjadi. Setelah 2 jam di dalam freezer, air susu dan air teh yang berada dalam kantong plastik kecil akan mengalami perubahan wujud. Keduanya akan membeku menjadi padat.
air susu akan berubah dari cair menjadi padat. Begitu juga dengan air teh, mereka akan mengeras seperti es batu. Perbedaan air susu dan air teh, meskipun keduanya membeku, mungkin ada sedikit perbedaan tekstur antara air susu dan air teh yang membeku. Ini disebabkan oleh perbedaan komposisi. Air susu mengandung lemak, protein, dan zat padat lainnya yang mungkin mempengaruhi cara susu membeku. Komponen-komponen ini dapat membuat tekstur es susu menjadi lebih kental atau keruh dibandingkan es yang hanya terbuat dari air biasa. Lemak protein bisa mempengaruhi cara susu mengeras, membuatnya lebih lembut atau sedikit berbutir. Air teh yang pada dasarnya adalah air dengan kandungan teh akan membeku lebih merata seperti es biasa. Air teh di sisi lain terutama terdiri dari air dan sedikit kandungan tanin atau senyawa teh lainnya, sehingga ketika membeku lebih cenderung menghasilkan es yang jernih dan lebih seragam dalam tekstur. Jadi perbedaan dalam komposisi antara air susu dan air teh dapat membuat cara keduanya membeku sedikit berbeda, terutama dalam hal tekstur dan penampilan es yang dihasilkan. Mengapa hal ini terjadi? Air susu dan air teh mengandung air sebagai komponen utama. Saat berada di dalam freezer, suhu di dalam freezer berada di bawah titik beku air atau 0 derajat Celcius. Pada suhu ini, molekul-molekul air dalam air susu dan air teh kehilangan energi panasnya, bergerak lebih lambat dan mulai saling berdekatan. Hal ini menyebabkan air berubah wujud dari cair menjadi padat, yaitu mengalami proses membeku. Proses ini disebut pembekuan, yang merupakan perubahan fisik dari cair ke padat. Pada percobaan keempat, kita akan mengamati apa yang terjadi bila air susu dipanaskan, dan adakah perubahan volume air susu sebelum dipanaskan dan sesudah dipanaskan. Langkah pertama yaitu tuang air susu ke dalam gelas hingga mencapai setengah gelas. Tandai permukaan atas air susu pada gelas dengan spidol. Setelah itu, masukkan air susu ke dalam panci dan panaskan di atas kompor selama 10 menit. Kemudian masukkan kembali air susu yang telah dipanaskan ke dalam gelas, lalu amati perubahan yang terjadi. Dalam eksperimen ini, ketika setengah gelas air susu dipanaskan selama 10 menit, perubahan volume yang terjadi sebelum dan sesudah pemanasan dapat diamati dengan jelas. Air susu dalam gelas ditandai pada permukaan atas menggunakan spidol, sehingga kita tahu persis volumenya sebelum dipanaskan. Setelah air susu dipanaskan, ketika dimasukkan kembali ke dalam gelas, kita akan melihat bahwa volume air susu berkurang dibandingkan dengan volume sebelumnya. Perubahan yang terjadi yaitu pengurangan volume. Setelah pemanasan, volume air susu yang tersisa di dalam gelas akan berkurang. Hal ini terjadi karena selama proses pemanasan, sebagian dari air yang terkandung dalam susu menguap. Saat dipanaskan, molekul-molekul air di dalam susu mendapatkan energi panas dan bergerak lebih cepat, yang menyebabkan air menguap dari permukaan susu. Mengapa hal ini terjadi? Air susu terdiri dari berbagai komponen, termasuk air, lemak, protein, dan zat lainnya. Saat dipanaskan, terutama pada suhu mendidih atau mendekati mendidih, komponen air dalam susu mulai mengalami penguapan. Uap air ini meninggalkan cairan, sehingga volume total air susu berkurang. Semakin lama susu dipanaskan, semakin banyak air yang menguap. Dalam waktu 10 menit, jumlah air yang hilang cukup signifikan, yaitu berkurang hingga setengah dari volume awal, sehingga terlihat perbedaannya dengan tanda spidol pada gelas. Berkurangnya volume air susu tidak bisa dikembalikan karena air yang menguap telah hilang ke udara, dan ini merupakan perubahan fisik yang irreversibel dalam hal pengurangan volume. Percobaan yang selanjutnya yaitu kita akan mengamati apa yang terjadi bila kapur barus dibiarkan di udara terbuka. Langkah pertama yaitu ambillah beberapa kapur barus, kemudian taruh kapur barus di dalam kamar mandi. Kemudian tutup pintu kamar mandi dan biarkan selama 1 jam. Lalu amatilah apa yang terjadi. Setelah kapur barus diletakkan di kamar mandi dan dibiarkan selama 1 jam dengan pintu tertutup, kita akan melihat bahwa kapur barus mulai mengecil atau mengalami penyusutan ukuran. Meskipun tidak sepenuhnya hilang dalam 1 jam, akan terlihat bahwa kapur barus perlahan menguap atau berkurang volumenya. Perubahan yang terjadi dari eksperimen tersebut yaitu kapur barus mengalami sublimasi. Kapur barus adalah zat yang mengalami sublimasi, yaitu perubahan wujud langsung dari padat menjadi gas tanpa melewati fase cair. Setelah dibiarkan di kamar mandi, kapur barus perlahan berubah
menjadi gas dan menyebar ke udara di dalam ruangan. Proses sublimasi ini disebabkan oleh sifat kimiawi kapur barus yang mudah menguap pada suhu kamar atau suhu yang sedikit lebih tinggi, seperti di kamar mandi. Mengapa hal ini terjadi pada sublimasi kapur barus? Kapur barus terdiri dari senyawa kimia yang mudah berubah dari padat langsung menjadi gas ketika terkena udara. Saat berada di kamar mandi yang tertutup, gas kapur barus menyebar di udara, menyebabkan bau khas kapur barus tercium di seluruh kamar mandi. Sedangkan pada kelembapan dan suhu, kondisi kamar mandi yang umumnya lembab atau sedikit lebih hangat juga dapat mempercepat proses sublimasi, membuat kapur barus mengecil lebih cepat. Proses sublimasi kapur barus ini dapat terus berlanjut hingga kapur barus benar-benar habis.